Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Lab Interaksi Komputer dengan saya Syakwil Nathan Kalevi NIM 196251105 Dan saya Raditya Wiben Sastaka, NIM 196255265. dan rekan kami. Saya Syamil Abdurrahman, NIM 196252260. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan terkait analisis desain dari aplikasi yang bernama Shopee. Baik, di sini kenapa kami milih Shopee? Jadi Shopee sendiri merupakan salah satu platform e-commerce yang terkemuka di Asia Tenggara maupun di Asia. Shopee sendiri berdiri pada tahun 2015 dan aplikasi ini terkenal dengan fitur yang super interaktif seperti ada fitur flash sale, gratis ongkir, serta sistem pembayaran yang terintegrasi. Hebatnya, Shopee sendiri dapat merangkul dari sektor UMKM yang kecil hingga sektor market yang lebih besar. Dan Shopee sendiri populer di Indonesia. Nah, kenapa sih kira-kira di sini kami memilih aplikasi Shopee sendiri? Yang pertama, seperti yang telah disebutkan saudara Radit tadi, Shopee ini adalah salah satu aplikasi e-commerce yang sudah terkenal di berbagai penjuru Asia, termasuk Indonesia dan juga Malaysia. Dan Shopee ini menduduki peringkat pertama platform berbelanja untuk kebutuhan fashion, elektronik, dan juga keperluan barang sehari-hari. Lalu yang kedua, kenapa kami memilih aplikasi Shopee? Karena Shopee ini sendiri kerap digunakan dalam lingkup pertemanan kami, sehingga membuat aplikasi ini layak untuk dikaji. Baik, di sini kami izin melanjutkan, yaitu analisis aplikasi Shopee terhadap 10 prinsip desain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip tentang visibility of system status. Nah, prinsip ini tuh menjelaskan tentang bagaimana Shopee memberikan status yang jelas dan sistem yang sedang berjalan. Jadi, pengguna dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem Shopee tersebut. Nah, Shopee sudah memberikan banyak contoh dan saya paparkan di dalam PowerPoint-nya, tapi salah satunya adalah status pesanan atau order tracking, di mana kalian bisa melihat mana barang yang sudah kalian check out dan belum dibayarkan, lalu barang yang kalian bayarkan dan sedang dikemas. Setelah itu barang yang dikemas dan sedang diantar oleh kurir, dan yang terakhir adalah barang yang sudah sampai dan mereka meminta untuk penilaiannya. Oke, namun Shopee juga masih memiliki kekurangan dalam visibility of system status ini, di mana dia membiarkan fitur chat itu digunakan untuk promo yang mengganggu kita sebagai pelanggan dan pengguna untuk mengetahui chat mana yang penting bagi kita. Nah, saran saya untuk bagian promo bisa ditetapkan di layar home screen saja dan live. Itu sudah cukup. Jangan ditambahkan di fitur chat. Jadi tidak mengganggu chat penting yang ada di fitur chat tersebut. Seperti itu. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang prinsip match between system and real world. Nah, prinsip ini tuh bagaimana Shopee ini bisa menyelaraskan antara aplikasi dan apa yang ada di dunia nyata. Jadi sebagai contoh, icon dan simbol yang mudah dipahami. Nah, itu sudah sangat baik bagi saya dan juga bahasa yang digunakan sederhana dan sangat familiar. Nah, di bagian ini bagi saya sangat terpenuhi dari Shopee sendiri, karena dia sudah memberikan icon dan simbol yang mudah untuk digunakan. Selain itu juga untuk menggunakan ini kita tidak perlu belajar banyak. Kita hanya perlu sedikit menyesuaikan karena sistem yang diatur di Shopee sudah hampir mirip dengan kita berbelanja offline. Baik, prinsip selanjutnya adalah user control freedom. Jadi, prinsip ini membebaskan user untuk memiliki kendali penuh atas aplikasi dan apa yang user lakukan. Di sini, penerapan dalam Shopee sendiri dapat kita lihat bahwa dalam fitur menambah pesanan, kita dapat menambah dan mengurangi pesanan dari produk yang kita beli. Di sini kita juga dapat memilih bagaimana metode payment yang dapat kita lakukan, baik menggunakan voucher atau tanpa voucher, maupun menerapkan gratis ongkir. Selanjutnya,
Masih ada hal yang dapat ditingkatkan dari Shopee, yaitu pada fitur chat dengan penjual. Di sini dapat kita lihat tidak adanya kendali penuh user, yaitu contohnya seperti menghapus chat atau mengedit chat. Jadi, kami sarankan untuk Shopee untuk menambahkan fitur seperti WhatsApp, contohnya yaitu fitur menghapus atau mengedit chat. Lalu, prinsip yang selanjutnya adalah consistency and standard. Jadi, pada prinsip ini, UI atau desain yang digunakan harus konsisten agar user tidak merasa kebingungan. Di sini penerapan dalam Shopee sudah menggunakan color palette-nya dengan baik dengan brand identity color yaitu warna orange. Di sini kita dapat mengenali bahwa aplikasi Shopee didominasi oleh warna orange. Dapat kita lihat pada fitur-fiturnya Shopee sudah menggunakan warna orange. Namun di sini masih ada hal yang dapat ditingkatkan, yaitu contohnya dalam penerapan icon atau fitur live. Di sini tidak ada hadirnya kekonsistenan dalam penerapan icon. Di sini dapat kita lihat bahwa icon live masih overlapping satu sama lain sehingga user merasa kebingungan di mana mencari fitur live. Oke, saya izin melanjutkan yaitu prinsip selanjutnya, prinsip error prevention. Nah, di prinsip ini adalah prinsip yang diupayakan oleh Shopee agar mencegah pembeli untuk melakukan kesalahan sebelum kesalahan itu terjadi. Nah, Shopee sendiri sudah melakukan 3 hal. Yang pertama, pemeriksaan data pengguna. Yang kedua, konfirmasi sebelum tindakan penting, yaitu seperti membeli atau membayar. Dan yang terakhir adalah pengecekan stok dan harga secara real time. Kenapa ini perlu dilakukan? Nah, salah satu yang paling penting adalah pengecekan stok dan harga secara real time ini agar ketika kita sudah membeli barang tersebut adalah barang yang tersedia, dan juga ketika kita melakukannya dengan menggunakan sebuah kupon. Oke, saya akan melanjutkan ke prinsip selanjutnya yaitu recognition rather than recall. Nah, prinsip ini ada untuk membantu para pembeli untuk mengingat apa saja yang ingin mereka beli dan apa saja yang mereka sukai, dan tidak perlu mengingat semuanya sendiri. Nah, Shopee juga telah memberikan 3 opsi. Yang pertama adalah di riwayat pencarian. Nah, itu dia akan ketika kita mencari sesuatu, dia akan menaruhnya kembali di riwayat pencarian. Selanjutnya ada keranjang dan wishlist. Itu untuk membantu kita apa-apa saja produk yang kita sukai, dan bila nanti kita ingin membelinya, kita sudah tahu di mana kita harus membelinya. Yang terakhir adalah riwayat pembelian. Nah, ini juga membantu untuk kita repeat order. Ketika kita puas dengan suatu barang, kita akan membelinya lagi di tempat yang sama di Shopee, dan itu sangat membantu. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari prinsip flexibility and efficiency sendiri. Prinsip ini merupakan prinsip yang menjelaskan seberapa efisien aplikasi Shopee ini bagi para penggunanya. Yang pertama, saya akan meng-highlight poin, yaitu penerapan yang sudah dilakukan oleh Shopee. Yang pertama, Shopee sudah menerapkan fleksibilitas seperti fitur voucher, flash sale, top up, dan pembayaran tagihan yang memenuhi kebutuhan beragam pengguna. Fitur pencarian dari Shopee sendiri itu sudah menerapkan yang namanya filter, sehingga pengguna lebih cepat untuk menemukan produk yang diinginkan, mulai dari kategori, harga, lokasi, dan rating. Selain itu, Shopee juga menyediakan fitur riwayat pesanan dan rekomendasi produk, sehingga membuat pengalaman user lebih efisien. Lalu, yang kedua ini, di poin kedua, saya akan meng-highlight dari poin-poin yang dapat ditingkatkan oleh Shopee sendiri. Yang pertama, tampilan beranda dari Shopee sendiri itu terlalu ramai, sehingga membuat pengguna kesulitan untuk fokus pada tujuan utama. Lalu fitur pesanan saya itu juga tidak terlihat langsung di beranda utama, di navigasi utama, sehingga butuh langkah tambahan bagi pengguna untuk mengecek status pesanan. Selain itu, pesan broadcast dari seller juga memenuhi inbox, sehingga mengganggu efisiensi pengguna yang ingin mencari pesan penting. Lalu apa solusinya? Untuk memperbaikinya, di sini kami sarankan Shopee untuk bisa mengurangi elemen di beranda dengan hanya menampilkan kategori utama, lalu memindahkan pesanan saya ke bottom navigasi utama agar lebih mudah diakses.
dan menambahkan folder khusus untuk permintaan pesan agar pesan dari seller tidak bercampur dengan pesan penting. Sehingga dari Shopee sendiri itu sudah memfilter pesanan yang sekiranya penting untuk pengguna. Lalu prinsip berikutnya di sini ada estetik dan minimalis design. Di sini desain yang estetis itu dapat memberikan pengalaman yang berkesan dan membedakan sebuah merek. Namun antar muka atau user interface itu juga harus hanya mencakup elemen-elemen yang diperlukan dengan nilai informasi yang tinggi. Lalu kejelasan selalu lebih diutamakan daripada hiasan visual. Oke, di sini kami meng-highlight yang pertama tampilan bersih dan juga terstruktur. Dari Shopee sendiri, Shopee menggunakan warna dominan seperti putih, oranye, dan abu-abu yang konsisten. Sehingga pengguna sudah tahu nih bahwa Shopee ini adalah aplikasi yang memiliki identitas berupa warna tersebut. Lalu yang kedua, penempatan elemen dari produk-produk sendiri itu tertata rapi, mulai dari produk, harga, dan juga tombol beli. Lalu yang kedua, di sini ada fokus pada aksi utama. Halaman produk Shopee itu menampilkan informasi penting berupa nama, harga, rating, dan juga tombol beli. Lalu Shopee juga menyediakan detail tambahan berupa deskripsi, ulasan, dan spesifikasi di halaman produk sehingga pengguna bisa melihat jika mereka scroll ke bawah dan bisa mengetahui informasi-informasi penting lainnya di produk tersebut. Lalu di prinsip selanjutnya, saya akan menjelaskan dari help users, recognize, diagnose, and recovers from errors. Ini merupakan prinsip yang menjelaskan seberapa membantu Shopee ini dalam membuat penggunanya sadar bahwa mereka telah melakukan sebuah error atau menghadapi sebuah error. Yang pertama, penerapan dalam Shopee yang sudah diterapkan. Ya, ini Shopee menampilkan pesan error saat koneksi internet terputus atau pembayaran gagal. Yang kedua, pesan error muncul langsung di layar pengguna sehingga mudah dikenali pengguna. Yang ketiga, pesan transaksi gagal diberikan penjelasan yang jelas seperti kurang saldo. Yang terakhir, terdapat highlight dan keterangan kesalahan dalam login atau pembuatan akun. Nah, lalu poin kedua ini adalah hal yang dapat ditingkatkan oleh Shopee sendiri. Yang pertama, di Shopee itu tidak ada panduan yang jelas untuk langkah perbaikan dalam menghadapi error. Yang kedua, tombol aksi setelah error itu kadang tidak tersedia, seperti coba lagi atau kontak bantuan. Nah, lalu apa solusinya? Solusi yang kami sarankan untuk Shopee adalah bisa menambahkan solusi praktis dalam pesan. Misalnya tombol isi saldo jika terdapat error dalam pembayaran, atau hubungi customer service jika error tersebut lebih ke dalam hal yang general. Lalu yang kedua, bisa berikan opsi coba lagi agar pengguna bisa langsung memperbaiki error tanpa keluar dari halaman. Baik, saya izin melanjutkan ke prinsip yang selanjutnya yaitu help and documentation. Jadi prinsip ini menekankan pada sebaiknya aplikasi tetap memiliki dokumentasi dan instruksi dalam penggunaan fiturnya. Contohnya di Shopee di sini terdapat fitur Help Center yang sudah sangat membantu user ketika kebingungan dalam menggunakan fitur pada Shopee. Lalu di sini juga ada contoh lain yaitu pada panduan top up di M-Banking. Oke, bagian terakhir adalah saya akan menjelaskan analisis user experience kami dalam menggunakan aplikasi Shopee. Nah, dalam user experience kami untuk aplikasi Shopee ini secara umum ini sudah cukup ramah dan mudah dipahami dengan alur belanja yang mirip-mirip dengan kita berbelanja di offline dan ada status pembayaran dan transportasi sehingga kita merasa aman saat berbelanja di Shopee. Namun di sisi lain, Shopee juga terlalu banyak menambahkan promo, iklan, dan fitur tambahan yang membuat kita terganggu. Tidak hanya secara pemakaian, tetapi juga ketika HP kita atau gadget kita tidak dalam kondisi prima, itu membuat kita susah membuka aplikasi Shopee. Nah, saran yang kami berikan adalah untuk Shopee menyeimbangkan antara tampilan agar tidak terlalu mengganggu kenyamanan pengguna.